Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satifani Syafat Mawati dengan akhiran NIM 065. Di sini saya akan menyampaikan terkait argumentasi saya. Kementerian Keuangan dan Pengelolaan Aset Kewajiban Negara. Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintah pusat memiliki kewenangan strategis dalam mengelola keuangan negara. Pengelolaan aset dan kewajiban negara merupakan tanggung jawab yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas fiskal dan ekonomi nasional. Dalam hal ini, aset negara mencakup semua barang milik negara yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik atau sebagai sumber daya untuk pembangunan. Sementara itu, kewajiban negara meliputi semua kewajiban fiskal seperti utang pemerintah yang harus dikelola dengan cermat untuk menjaga keseimbangan anggaran dan mencegah risiko ekonomi makro. Di sini Kementerian Keuangan berperan dalam pengelolaan aset negara, yaitu mengkoordinasikan inventarisasi, pengelolaan, pemeliharaan, dan optimalisasi aset negara agar digunakan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan publik. Ini termasuk pengelolaan aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, serta aset finansial dan investasi. Lalu ada pengelolaan kewajiban negara yang dimana Kementerian Keuangan ini bertanggung jawab atas pengelolaan kewajiban negara yang meliputi utang luar negeri, pinjaman domestik, serta komitmen finansial lainnya. Ini mencakup penerbitan surat utang negara, pengelolaan pinjam multilateral, dan menjaga rasio utang terhadap PDB tetap sehat. Sebagai pemegang otoritas nasional dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa aset negara digunakan secara produktif dan kewajiban negara dikelola secara bijaksana agar tidak membebani anggaran di masa depan. Tapi perlu dilihat juga dari sisi lain, setiap kementerian negara dan lembaga memiliki tugas dan fungsi khusus berhubung langsung dengan penyelenggaraan pemerintah negara dalam lingkup sektoral tertentu. Jadi setiap kementerian atau lembaga ini bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kebijakan. Seperti kementerian atau lembaga harus menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan mandatnya, seperti Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan, Kementerian Pertanian yang fokus pada kebijakan pertanian, dan Kementerian Kesehatan yang fokus pada kebijakan kesehatan. Pengelolaan aset dan anggaran sektoral. Meskipun Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset nasional secara keseluruhan, setiap kementerian atau lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengelola aset di bawah jurisdiksinya. Misalnya, Kementerian Pendidikan mengelola sekolah-sekolah universitas, negeri dan fasilitas pendukungnya, sedangkan Kementerian Kesehatan mengelola rumah sakit dan pusat layanan kesehatan yang dimiliki oleh negara. Setiap kementerian negara atau lembaga negara menerima alokasi anggaran dari pemerintah yang harus digunakan untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi kementerian tersebut. Meskipun mereka memiliki otonomi dalam penggunaan anggaran ini, tetapi mereka juga tetap melakukan pengawasan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk di sini hubungan antara koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara atau lembaga lainnya, yaitu dalam konteks ini Kementerian Keuangan tidak bekerja sendiri dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian atau lembaga negara di sini itu sebagai fungsi unit operasional yang menjalankan kebijakan pemerintah di sektor masing-masing. Sementara Kementerian Keuangan bertindak sebagai koordinator dalam pengendalian keuangan nasional. Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya ini sangat penting untuk sinkronisasi kebijakan fiskal, anggaran dan aset yang dikelola oleh kementerian atau lembaga negara sesuai dengan kebijakan fiskal nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Misalnya pengendalian defisit dan anggaran rasio utang melalui pengendalian alokasi dan penggunaan anggaran di berbagai kementerian atau lembaga negara. Lalu yang kedua, adanya efisiensi dan akuntabilitas penggunaan aset. Kementerian Keuangan memastikan bahwa setiap kementerian atau lembaga negara menggunakan aset negara secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan strategis nasional sambil mencegah pemborosan atau penyalahgunaan aset. Yang ketiga, adanya pengawasan dan evaluasi. Bisa dilihat di sini Kementerian Keuangan juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan kepada setiap kementerian atau lembaga digunakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Jika kita lihat kesimpulan di sini, yaitu mencerminkan adanya pemisahan kewenangan antara Kementerian Keuangan dan kementerian lembaga lainnya. Di sini Kementerian Keuangan secara jelas mengatur tentang tata kelola keuangan mereka sendiri dan mengelola aset dan kewajiban negara untuk menjaga keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Sementara kementerian negara atau lembaga negara di sini memiliki tanggung jawab operasional sesuai dengan tugas sektoral masing-masing.
seperti di wilayah yurisdiksinya masing-masing. Di sini keduanya harus berkoordinasi secara erat dan memastikan bahwa kebijakan fiskal, anggaran, dan penggunaan aset negara berjalan dengan optimal demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Sekian pernyataan argumentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.